Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayu? Waalaikumsalam Ibu bagaimana kabar Bali? Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, hari ini kan kita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan uh, coaching hari ini. Akan ada rubrik penilaian yang harus saya isi. Kemudian saya akan mengamati uh, apakah coaching yang kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Joko, mari silahkan duduk, mari silahkan. Mari. Gimana itu? Ibu, mohon maaf, kira-kira Ibu ada waktu sebentar tidak buat saya? Boleh, saya lagi kosong ini, ada waktu kosong, jadi bisa, tidak ada masalah. Bagaimana itu? Sebenarnya saya kesini nih mau minta solusi saja Ibu dengan masalah saya. Oh gitu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya minta pendapat Ibu mengenai masalah saya yang kemarin itu sama Bapak Kepala Sekolah saat supervisi Ibu. Oh begitu. Kira-kira bagaimana itu ceritanya? Kok bisa ada masalah pada saat supervisi? Jadi begini Bu, kemarin Ibu ingat tidak saat supervisi di kelas, saya merasa telah menyinggung Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya kesini kira-kira mau minta solusi Bu. Boleh. Kira-kira masalahnya apa pada saat di kelas kemarin? Masalahnya Ibu, saat saya mengajar di dalam kelas Ibu, saya tidak menggunakan buku teks Ibu. Oh begitu. Lalu selanjutnya? Setelah itu saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya memberikan argumentasi saya mengenai proses pembelajaran saya. Namun kelihatannya Bapak Kepala Sekolah tersinggung deh Bu. Oh, kepala sekolah tersinggung. Kira-kira yang Pak Joko sampaikan tuh seperti apa sampai kepala sekolah tersinggung? Jadi begini Bu, saat proses pembelajaran, saat beliau supervisi, saya mengajar dengan rencana pelaksanaan saya, yaitu menggunakan metode menggunakan video, menggunakan YouTube. Namun Bapak Kepala Sekolah menyarankan saya menggunakan buku teks, namun saya tidak menghiraukan Ibu. Oh begitu. Kemudian pada saat Pak Joko mengajar dengan tidak menggunakan buku teks, kira-kira hasil atau hasil belajar siswa itu bagaimana hasil belajar pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya hasilnya sih itu sudah bagus Bu. Namun mungkin ada beberapa hal yang tidak saya terapkan Ibu. Jadi dari situlah Bapak Kepala Sekolah menegur saya Ibu. Begitu. Kira-kira apa yang Pak Joko tidak terapkan pada saat mengajar di kelas dengan tidak menggunakan buku paket itu? Saya mengajarnya ini kan agar siswa itu senang di dalam kelas. Jadi saya menggunakan beberapa macam mode pembelajaran Ibu, seperti mengamati video, menonton YouTube dan lain-lain sebagainya Ibu, agar siswa tersebut itu tidak merasa jenuh. Jadi mereka seakan-akan lagi menyimak video namun dalam proses pembelajaran Ibu. Iya, sebenarnya bagus. Jadi itu untuk meningkatkan belajar siswa. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di sini siswa memiliki tipe-tipe belajar yang bervariasi atau berbeda-beda. Kira-kira dengan metode atau model pembelajaran yang Pak Joko pakai, itu kebutuhan siswa sudah terpenuhi semua atau belum? Oh iya ya Bu.
untuk di sekolah kita ini kan ada beberapa macam tipe siswa ya. Jadi di situ saya harus bisa mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok ya Bu. Saya baru ingat ini Bu. Iya, jadi buku teks itu perlu agar supaya dengan berbagai tipe siswa itu semua kebutuhannya itu dapat terpenuhi. Kalau misalkan Pak Joko menggunakan media-media interaktif boleh, tetapi ada beberapa siswa yang merasa tidak nyaman dengan model pembelajaran yang seperti itu. Lalu pada saat Pak Joko merasa tidak nyaman, itu tidak nyamannya itu seperti apa? Saya merasa tidak enak hati Ibu, soalnya waktu itu Bapak Kepala Sekolah menceritakan masalah saya sama Ibu Wakasek Kurikulum Ibu, jadi saya merasa tidak enak Ibu. Oh begitu. Jadi pada awalnya Pak Joko mengajar di kelas, pada saat kepala sekolah supervisi, kemudian Pak Joko tidak menggunakan buku teks, lalu kepala sekolah menegur dan Pak Joko memberikan argumen. Setelah itu kepala sekolah merasa tersinggung dengan argumen itu, Iya iya Bu. lalu menceritakan masalah itu kepada kurikulum, lalu kurikulum menyampaikannya ke Pak Joko. Iya betul Ibu. Oh, seperti itu. Lalu kalau misalkan kejadiannya sudah seperti itu, berarti kira-kira setelah kejadian ini, apa yang harus Pak Joko lakukan? Mungkin saya harus eh, mengkoordinasikan ini sama teman-teman guru mata pelajaran Ibu agar mungkin besok cara proses pembelajaran saya seperti apa, jadi saya bisa menanyakan dengan mata pelajaran yang saya himpun, jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya apabila betul tidak apabila saya tidak menggunakan buku teks ini pengaruh proses belajar siswa tidak di dalam kelas. Iya. Kemudian satu lagi, jadi karena masalah itu kalau misalkan sewaktu-waktu Pak Joko dipanggil oleh kepala sekolah untuk menjelaskan, jadi Pak Joko harus siap. Iya Ibu, Insya Allah mungkin besok saya akan ke ruang beliau dan saya akan mengkoordinasikan masalah saya. Mudah-mudahan beliau tidak tersinggung Ibu. Iya, betul. Kemudian dari apa yang sudah Pak Joko lakukan atau yang sudah terjadi kemarin, rencana apa yang akan Pak Joko persiapkan agar keadaan menjadi lebih baik? Mungkin besok saya eh, ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Saya akan membicarakan masalah supervisi yang kemarin Ibu agar tidak terjadi salah paham. Apabila saya mengajar tidak menggunakan buku teks, berarti seperti apa yang harus saya gunakan proses pembelajaran dalam kelas. Apabila saya menggunakan buku teks, bahan pembelajaran apa yang saya harus tinggalkan agar masukan-masukan beliau saya bisa gunakan di dalam kelas Ibu. Iya, betul sekali. Kemudian kira-kira kapan Pak Joko mau melakukan hal itu? Mungkin besok Ibu, kalau Bapak Kepala Sekolah ada waktu, langsung saya ke ruangan beliau Ibu. Iya, jadi agar masalahnya bisa cepat selesai, tidak semakin berkepanjangan, agar tidak bertumpuk dengan masalah yang lain. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah Pak Joko datang ke kepala sekolah, setelah selesai, lalu kira-kira apa kegiatan belajar seperti apa yang akan dilakukan di kelas nantinya? Kayaknya saya harus mengikuti saran Bapak Kepala Sekolah dulu Bu. Saya coba menggunakan buku teks, namun saya tetap menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, menggunakan media-media pembelajaran yang setiap saya mengajar sering menggunakannya itu. Iya, betul. Jadi Pak Joko harus tetap menggunakan buku teks, kemudian
karena mungkin siswa sudah nyaman dengan model-model pembelajaran yang Pak Joko sering gunakan, jadi tetap mengkolaborasikan berbagai macam media. Yang penting harus mengacu pada kurikulum yang ada. Setelah itu, setelah Pak Joko menyampaikan unek-uneknya, kira-kira apa yang Pak Joko rasakan sekarang? Alhamdulillah Ibu, setelah saya curhat sama Ibu tentang masalah-masalah saya ini Ibu, alhamdulillah saya merasa lega Ibu. Tidak seperti kemarin-kemarin, saya merasa terbebani, saya takut Bapak Kepala Sekolah marah sama saya karena saya sudah membuat beliau tersinggung Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Ya, lalu komitmen apa yang akan Pak Joko lakukan setelah ini? Saya coba menerapkan proses pembelajaran Ibu seperti apa yang telah dilakukan atau supervisi Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan dalam lingkungan dalam kelas Ibu. Iya, baik. Jadi itu ide yang bagus sekali. Mudah-mudahan punya masalah bisa segera terselesaikan dan tidak dihantui rasa bersalah lagi. Karena biar bagaimanapun kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi, dan apalagi itu sudah mendapat teguran, jadi kita harus bertanggung jawab oleh itu. Oke, jadi untuk berikutnya saya ingin mendengar cerita dari Pak Joko setelah ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah seperti apa. Saya menunggu ceritanya. Baik, terima kasih Ibu sudah mau dengan curhatan saya. Saya mohon pamit dulu Ibu. Iya, boleh, silakan. Jadi mudah-mudahan semua cepat selesai ya Pak Joko ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yayu. Selamat siang Ibu. Oke, terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk berbagi dengan saya. Oke Bu, pada pertemuan ini saya hanya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Oh iya. Nah, saya hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching yang sudah tadi Ibu lakukan. Iya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Jadi kalau menurut yang saya pahami, apa yang telah saya lakukan tadi, saya sudah melakukannya dengan baik karena per tahap sudah saya lakukan semua. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Iya, karena saya sudah menghadirkan penuh pada saat kegiatan coaching, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif apa yang coach saya sampaikan. Oke Bu, berarti bagus sekali ya. Selanjutnya Bu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Boleh. Yang saya lihat, Ibu telah melakukan atau mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya terima kasih atas umpan balik yang Ibu telah sampaikan dan saya sangat berterima kasih sekali. Itu membuat saya menjadi merasa bahagia seperti itu. Oke, tapi bagus ya. Namun demikian Bu, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya melihat Ibu memberikan pertanyaan berbobot yang seharusnya belum sesuai dengan standar ideal sekolah. Bagaimana pandangan Ibu? Jadi kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dan memang belum sesuai dengan standar, bolehlah nanti berikutnya saya akan belajar lagi dan melatih diri lagi untuk meningkatkan bagaimana caranya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke Bu, bagus sekali. Nah Ibu, dari diskusi kita ini, apa langkah yang akan Ibu ambil selanjutnya untuk meningkatkan Ibu punya performa? Jadi saya akan lebih banyak latihan, kemudian meningkatkan lagi
kompetensi-kompetensi yang ada pada diri saya. Jadi saya yakin kalau misalkan saya semakin banyak pelatihan, pasti saya akan lebih baik lagi untuk di kemudian hari. Oke Bu, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil diskusi ini dalam forum supervisi akademik saya. Yang terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Jadi yang saya peroleh pada saat setelah saya menjalankan coaching tadi, saya merasa senang karena tadi saya sudah membantu coach saya untuk menemukan apa yang perlu dia kembangkan. Kemudian saya sedikit membuka pemikirannya, walaupun sebenarnya dia itu tahu, tetapi mungkin karena dia tertekan dengan masalah yang dia rasakan sehingga dia tidak terpikirkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri dia. Oh, oke Bu, berarti dari proses coaching yang tadi Ibu sudah lakukan bersama dengan Pak Joko selaku coach, itu sudah membantu Pak Joko untuk mengeksplor. Pak Joko punya ide-ide Iya. bagaimana menerapkan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan kondisi siswa dan kebutuhan mereka. Oke Ibu, mungkin itu yang beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali dalam coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Ibu. Permisi Bu. Iya, silahkan.